di outlet hari H itu tuh gue langsung minta izin ke mereka kan. Gimana kalau gue bawa vibes ala-ala gue pameran lah. Iya. Walaupun Iya. produknya ini makanan. Iya. Jadi di outlet itu gue pasang wall text. Oh, Wall ada text kayak cerita. curatorial text gitu. Iya, cerita tentang terjadinya project ini. Iya. Balik lagi di DPP, Domi Punya Podcast. Ya, terima kasih ya teman-teman yang kemarin sudah subscribe di YouTube-nya Mature Indonesia. Dan ada juga follow di akun Instagramnya mature.idn. Dan juga kita ada aktif juga di Threads, TikTok, dan juga di X. Ya, kita kemarin-kemarin sudah selalunya memposting atau menginformasikan dalam rangka menyambut 2 tahunnya Mature Indonesia ini atau DPP, Domi Punya Podcast. Jadi buat teman-teman yang mempunyai usaha kelas UMKM atau kelas-kelas rumahan, silahkan banget taruh produknya di meja ini ya. Nanti akan kita bahas dan akan kita publish untuk supaya teman-teman bisa mempopulerkan produk-produknya dan itu semua gratis ya. Kayak contohnya sekarang ada di sini adalah Burger Jaya Abadi ya. Ini adalah burger yang lagi dirintis sama 2 CEO terkenal dari area pinggiran Jakarta, yaitu daerah Tangerang ya, Tangerang Kota. Detailnya seperti apa karena untuk narsum di hari ini sangat berhubungan nih dengan Burger Jaya Abadi dan juga di dalamnya itu kita bocorin saja itu ada warna seperti ini. Ya, ini adalah namanya Jaya Tropical. Nah, detailnya seperti apa nanti akan kita bahas. Jadi intinya teman-teman yang punya kelas UMKM sekarang ini boleh banget langsung aja kontak di numbersnya ada di Instagram adminnya Mature Indonesia untuk bisa naruh di sini dan kita gratiskan semuanya, tidak ada pungutan sama sekali. Oke. Tidak usah panjang lebar. Tadi udah di-mention soal Burger Jaya Abadi, di mana kita melihat di postingan-postingan akunnya Burger Jaya Abadi ada satu seniman dan juga ini yang kreatif menggabungkan estetik keseniannya di F&B ya, terutama di ada burgernya dari segi warna dan rasanya. Kita panggil aja langsung, ada Rul Rama. Terima kasih ya lo udah mampir. Ini menarik nih ya. Ini punya teman namanya Dion ya. Dion, lalu ada Gary juga ya. Nah, ini dia membuat satu project makanan kelas UMKM atau kelas rumahan ya, namanya Burger Jaya Abadi dan sekarang tuh ada di Alam Sutra di Bliss, Flavor Bliss ya. Nah, di mana akhirnya berkolaborasi lah sama lo nih, Rul Rama ini. Nah, mungkin kita bisa masuk ke situ. Artinya gini, kenapa itu bisa terjadi dan apa sebenarnya untuk kayak kok lo bisa nih komunikasikan sama si Burger Jaya Abadi untuk bikin seri ini? Coba ceritain. Jadi cerita awalnya tuh ini terjadi karena sesimpel gue ngeliat jadi sesimpel spontan gue ngeliat postingan story dari Mas Dion kan. Dia ngeposting beberapa postingan tuh. Gue sempat mantau. Cuma entah ke beberapa story berapa hari tuh gue langsung spontan aja mention collab yuk. Gue bilang gitu kan. Karena gue juga cukup kenal sama Mas Dion dan gue juga suka burger. Akhirnya dia juga nanya, ayo bang, cuma gimana gue keluhnya nih. Karena biasanya kan mungkin dia ngelihatnya antara seniman ke brand tuh ada beberapa yang harus dilalui kan profesional. Gue bilang jadi gue bilang ya udah kita ngobrol dulu aja karena gue pribadi pengen seru-seruan aja sih di project ini. Nggak tahu juga nanti hasilnya kayak gimana. Karena gue pribadi pasti ngelihatnya oh ya udah gue pasti ngirim aset digital ataupun dari drawing gue. Nanti mereka kelola apa yang mereka butuhkan. Misalkan mereka lagi butuhin untuk packaging, mereka untuk mural. Akhirnya pas ngobrol itu selang seminggu Mas Din bilang nih, bang cocok nih kita mau ada buka outlet. Gue bilang seru banget nih kalau buka outlet. Bisa nggak bikin mural kecil aja nggak apa-apa di dalam outlet kita. Udah gue bilang why not, ayo dong kita gas aja. Pas gue kesana ya udah langsung gue eksekusi. Dari sana baru deh tuh gue mikir oke, si Burger Jaya Abadi ini udah mau apa nih yang dibawa nih. Nggak cuma langsung tiba-tiba kolaborasi tanpa ada bumbu-bumbu cerita yang gue kasih lah, gue pengen kasihin kan. Sebelum ngomongin produk ini
sebelumnya kita nggak tahu tuh mau bikin apa. Hmm. Tiba-tiba di pertengahan itu turns out Dion bilang gimana kalau kita bikin satu menu spesial signature buat lo, dan di sana juga adalah bagian royalti buat lo masuk, walaupun kita nggak profesional kayak brand-brand gitu, tapi kita coba saling menghargai secara profesional walaupun ini pertemanan. Gue bilang, ya udah, ayo, gue juga mau banget dan gue menyambut dengan baik ini itikat baik mereka. Untuk angka besarannya itu terserah kalian yang nentuin, nanti lu info aja ke gue berapa. Karena dari awal juga ya gue pengen seru-seruan aja nih, mau sekeren apa sih gue bisa masuk ke burger, dan satu sisi temen gue lagi nge-build usaha, gue juga pengen punya usaha suatu saat. Kenapa gue nggak coba bantu dulu, siapa tahu dari sana kayak belajar nimang bayi, siapa tahu nanti suatu saat bisa punya usaha sendiri. Nah dari situ bikin burger lah. Gue bilang bikin burger gimana, gue yang nggak bisa masak sebelumnya kan, paling masak mie instan gitu masih bisa lah. Yeah. Terus akhirnya mereka mention, ya udah menu burger apa yang lu suka. Saat itu gue nge-mention tuh 2 menu. Satu itu burger mushroom, satu lagi burger si Hawaiian. Akhirnya gue ceritain lah, si mushroom ini sebenarnya udah banyak dan banyak gampang gue temuin. Cuma ada salah satu menu burger yang Hawaiian yang dalamnya itu ada nanas. Yeah. Selama gue hopping, nggak terlalu hopping, tapi selama gue kayak di setiap kesempatan dalam menu burger tuh gue belum nemuin lagi. Pertama kali gue nemuin tuh saat gue pertama kali kerja di Jakarta. Jadi dari SMK lulus terus kerja di Jakarta. Itu gue waktu itu ngantor di daerah Puri. Gue beli burger itu di satu brand burger itu, namanya itu Hawaiian Teriyaki. Dan itu langsung memorable banget. Gue bilang, wah seru banget nih rasanya nih, savory ketemu sama manis-manis nih. Yeah. Ya udah gue challenge, ya udah coba deh kita menu Hawaiian ini kayak secara simple tinggal masukin si nanas aja, karena kan bodoh-bodohan gue kan, kayak paling nanti nanas. Akhirnya si Mas Kiri ini, Mas Dado ini juga, coba kita R&D ya. Selang seminggu pas gue mural dia ngundang tuh, ayo deh sekalian kita test food. Pas test food, wah pas sesuai ekspektasi gue nih manisnya nih. Yo dari sana mereka juga seneng. Gue bilang lagi, ini menu dari gue, tapi kalau misalkan menurut kalian kurang masuk di DNA ataupun yang chefnya kalian gak masuk, ya udah kita bisa ulang lagi, karena ya ranah mereka ya ngolahnya kan, karena gue ranah ke visualnya gitu lah. Akhirnya kita nge-club, udah dari situ muncul lah si alter ego gue di sini. Akhirnya gue ceritain lewat alter ego gue itu namanya Kapten Jaya. Sebenarnya Kapten Jaya itu diri gue. Ceritanya di dalam pun cerita tentang, jadi Kapten Jaya ini seorang pelaut yang dia sempat bereksplorasi ke beberapa tempat, ke pulau-pulau gitu. Dia udah sempat nemuin macam-macam varian burger ataupun cita rasa lah dari Nusantara, Western. Terus mereka muter-muter, akhirnya tetap jatuh hati ke si Hawaiian ini, si tropical ini, si cita rasa tropical. Dan pas banget karena lingkup garis negara kita kan tropical kan. Yes. Gue dari situ gue jahit jadi lore-nya gitu. Simpelnya ya Kapten Jaya ini setelah muter-muter akhirnya balik lagi lah ke tanah kelahiran dia, ke tropical ini. Untuk serinya sendiri kenapa warna merah? Nah sebenarnya ini accident gak unaccident ya. Jadi ini menarik loh. Nanti gue coba sih. Ini kayaknya emang secara sedap ya, wangi-wangiannya. Wah ini juga bentuknya sangat menggiur. Coba ceritain kenapa burgernya kok jadi ikutan warna merah. Jadi pas awal kolaborasi gue sama Dian kayak karena kita temenan ya udah ngobrol secair. Gue cuma bilang kolaborasi ayo, cuma satu waktu kalau misalkan lu merasa gue kebablasan, rem ya. Soalnya gue pop up idea kadang asal lempar nih. Selama pas ada gue lagi scrolling gue lempar. Nah waktu itu gue lagi scrolling terus tiba-tiba keinget si burgernya SpongeBob. Oke. SpongeBob ada tuh. Betul. Pas dia jual burger warna-warni kan. Terus akhirnya gue carilah di Pinterest tuh. Wah burger warna-warni, waktu itu SpongeBob tuh ada warna biru sama hijau kan. Karena gue lagi banyak pakai warna di karya gue biru sama hijau, gue kirim tuh. Akhirnya Dion bilang, wah bang, kita pernah nih bikin warna nih, cuma warna ini kirimin merah. Wah
cocok. Iya bang, pas lagi sama branding Burger JB. Ya udah, gue bilang ya gas lah, appetizing juga warnanya. Dari situ pas gue bikin visual coret-coret gambarnya di desain, wah cocok sih, merah lapisannya ketemu warna kuning gitu kan. Iya, ada kejunya, ada si nanasnya, ya kan. Wah, ini sih menggiurkan sekali nih rasanya pasti nih kan. Tapi artinya lo tahu proses pewarnaan tuh pakai apa? Nah akhirnya warna merah itu pakai apa? Kemarin tuh ada yang sempet nanyain dari pihak mana gitu. Nah akhirnya gue tanya juga ke si supplier rekanan teman kita ini. Mereka menggunakan yang food grade itu si pewarnanya itu, mereknya nggak nyebutin mereknya, cuman mereka nyebutin si kalau pewarna ini ya 100% food grade itu. Tidak menjadikan mungkin tenggorokan jadi seret atau sakit atau apa, tidak gitu. Jadi memang ya food base yang ramah ya terhadap badan. Iya, nggak tiba-tiba pewarna Wartex kan. Iya, ada Wartex atau warna-warna sepuhan buat burung tuh ya kan, ada tuh warna-warna. Kayak warna sepuhan karena warna merahnya merah banget nih, gokil. Nah warna ini juga akhirnya gue pas pertama kali datang tuh merahnya merah banget coy. Sebelum merah ini masih ini kayak merah topinya dia nih, masih warna pink. Akhirnya gue komplain. ada pinknya? Akhirnya gue komplain, Pak ini terlalu muda nih warnanya, bisa di gokil ini warna sih. Ya. Nanti gue di ending obrolan ini gue mau coba rasain komentar. Oke, terus dari segi warna lo udah tahu bahannya kayak gitu. Udah, terus bagaimana masyarakat atau orang-orang yang ada di Flavor Bliss ini melihat si menu racikan lo ini? Jadi pas lagi pembuatan ini, lagi proses ini, gue tuh menempatkan gue sebagai owner dari si Burger Jaya Abadi ini. Biar gue gimana caranya, biar gue nggak ada ngerasa, oh ini bukan part gue gitu lah. Jadi gue coba, yaudah deh, gue merasa pura-pura mempunyai brand ini, jadi gue dengan otomatis gue willing to do untuk melakukan apapun biar brand ini namanya gede gitu. Yes. Saat itu gue simple aja, oke, gue mau ini ya. Kalau misalkan kalian keberatan bilang aja. Cuma untungnya lagi, baiknya lagi, mereka tuh nggak ada komplain untuk gue bereksplorasi. Simpelnya gue cuma bilang, guys, gue mau ngadain campaign di jalan deh, di poster deh. Karena gue biar nggak lupa dengan roots gue, karena gue mulai dari street art. Jadi gue coba campaign di jalanan dengan poster-poster. Terus dia bilang gimana, udah gue cuma butuh nanti rembes aja deh budget deh. Gue cari yang budgetnya juga murah juga, kayak 1 A3 atau berapa lem, pakai lem sagu juga bisa lah. Udah mereka gitu. Dan launching ini pun dadakan. Gue bilang kapan launching? Tanggal 22. Hah, seminggu lagi gue bilang. Gue seminggu lagi. Ya udah, gue akhirnya gue kebut semua dalam timeline yang cepet. Gue bilang ya udah, gue gerak sendiri deh. Gue masih simpel, masih banyak waktu luang, ngecat. Turns out ternyata jadi bagus posternya itu, karena kan lama banget gue nggak ngedesain poster untuk makanan kan. Akhirnya gue ngegarap si posternya sendiri. Gue bilang ya udah, visual gue yang garap, lu sisanya bagian outlet deh. Ya. Outlet. Karena memang buat teman-teman yang mungkin mendengarkan obrolan ini atau melihat obrolan ini, backgroundnya si Rul Rama ini memang kalau dilihat dari akun Instagram visual artist. Jadi banyak brand juga sebelum-sebelumnya dan juga bekerja di industri kreatif, desain-desainnya, ada brand kolaborasi, lalu ada juga kekaryaannya dia di on canvas, on paper gitu ya. Nah, artinya dengan kolaborasinya ini dia tidak meninggalkan si cerita-cerita lamanya dia atau rootsnya dia, karena tadi juga mention soal tetap mempopulerkan dari segi publikasi di jalanan versi dengan cara street art. Karena doi juga gambar juga di jalan gitu. Jadi karakter-karakternya tetap ada juga tuh ya di jalan gitu ya. Dan si Burger Jaya Abadi ini ada semacam waktu untuk berkolaborasi atau ini selamanya? Jadi oke lah, gue mention aja. Jadi si Burger Jaya Abadi ini, tropical ini, gua awalnya tuh mereka bilang, oke bang, kita per 3 bulan ya. Gue langsung bilang 3 bulan kayak terlalu deket deh untuk orang notice kalau ada kolaborasi kita ini. Karena gue sendiri mawas diri kan, nama gue belum sebesar seniman-seniman yang lain. Hopefully kalau misalkan diperpanjang, orang-orang lebih notice deh. Gimana kalau misalnya kita per 6 bulan, dari nanti pas per 3 bulan atau per 6 bulan kita review deh, kita akan ada lagi selanjutnya atau gimana nih bentuk kerjasamanya nih. Karena sayang banget nih kalau misalkan Jaya Abadi untuk berkolaborasi ini cuman putus di godang nih. Siapa tahu ada
seniman-seniman lain ataupun brand-brand lain yang bisa itu. Nah, oh iya. Jadi pas gua mention ini menarik ke belakang ya. Jadi pas gua mention ngajakin Dion untuk kolaborasi, ternyata mereka tuh ada value yang sama. Contoh? Jadi pas gua ngajakin, gua baru baca kan background check kan. Gua baca mereka punya apa namanya deck gitu. Value-nya mereka tuh ada berjaya bersama. Oh, oke. Jadi value berjaya bersama pas gue baca ternyata sama. Mereka tuh mau mengangkat pelaku-pelaku kreatif UMKM ataupun brand mana-mana yang bisa ya kita growth bareng kita growth gitu. Ya udah langsung dah. Nah, ini value itu ada, ya udah ayo gas lah. Kenapa apalagi yang ngebuat kita nggak bareng-bareng gitu. Iya. Sana makanya gue seru nih brand. Karena scope pas gue nggak tahu ya sotoy-sotoyannya gue ngelihatnya visionnya Mas Dion sama Mas Gary ini gue lihat mereka tuh clear ngelihatnya ke vision, oh bagus nih ke depannya bisa dikembangin jadi ini even buat nama kan si Jaya Abadi. Pas gue bikin campaign tuh gue nggak sadar ternyata itu jadi suatu doa kan. Akhirnya gue bikin poster tuh Rule Rama Jaya Abadi kan. Jadi suatu doa kolaborator itu ya akan berjaya abadi itu sendiri gitu loh. Gue bilang menarik. Oh, oke. Jadi lo juga mencari tahu backgroundnya dulu nih si Burger Jaya Abadi seperti apa. Dia punya mungkin kayak key visual dan apa tujuan dan lain-lain. Lo coba kolaborasikan lah sama style lo sendiri gitu. Oke, nah ini berarti secara waktu bisa teman-teman rasakan sampai periode bulan berapa nih? Berarti gue mulai tuh Februari, Maret, April. Bulan apa? Juni, Juli masih ada? Masih ada dong. Masih artinya lama kok. Kita baru berjalan 2 bulan kok. Artinya ini bakal berhenti atau bakal ada terus selamanya? Gue gak tahu ya gimana. Oh gak tahu, ini berarti dari pihak mereka ya. dari lo sendiri sebenarnya sangat oke juga kalau ini terus ada terus gitu. Kalau gue pribadi iya. Oh, oke. Jadi ini nanti gue coba tanyakan ke Dion atau Gary nih untuk detail ini. Oke. Selain dari burger, lo membuat merchandise gak sih untuk si Burger Jaya Abadi? Karena kan ngomonginnya estetik ya, karya. Karena kemarin pas ke karya akhirnya gue bilang kan. Di sana ada mural ya? Ada mural. Gede? 2x1. Satu sisi aja? Satu sisi dong. Terus? Akhirnya pas launching dadakan gue bilang kita bikin seragam deh. Biar besok hari launching kayak lebih kompak dan lebih bagus. Oke. Wah bang mepet akhirnya ya udah gue ngubungin temen gue yang emang orang konveksi kan. Gue hubungin mereka bisa bikinin dalam waktu sehari. Udah jadi tuh si desainnya si Burger Jaya Abadi Extra Rama itu. Di mana? Di Celemek? T-shirt. Oh t-shirt putih. Oke. Ini gue gak pakai sih. Oke. Lu gak pakai? Iya. Gimana? Oke. Terus. Pas mereka gue bilang ini mau di mass production gak? Nah lagi-lagi karena scope kita masih UMKM kan pasti mikir ini bakal jadi dead stock ataupun jadi duit ke tahan apa enggak nih. Dan gue juga mikir oke. Hold dulu deh si merchandising ini hold dulu. Ya karena balik lagi nama gue belum bisa mengangkat banget. Mungkin nanti bisa kalau misalkan kita open PO ataupun ada orang yang mau kita masukin ke list gitu. Cuma PO-nya belum dipublish. Cuma ada canangan bakal akan open PO itu sendiri. Oke. Jadi untuk detailnya bisa dicek di Instagram lo sebagai di akun Instagram Rule Rama atau di Burger Jaya Abadi untuk detailnya next merchandise apa gitu ya. Karena memang menarik nih kolaborasi yang mungkin jarang ya dilakukan gitu ya dari backgroundnya Rule Rama sebagai visual artist lalu diaplikasikan ke F&B khususnya di roti burgernya ini gitu. Nanti gue nggak sabar juga mau nyicipin karena dari visual dari segi gambar atau segi ya penampakan sih oke ya warna merah gitu dan lain-lain komposisi tapi rasanya nah nanti kita akan jawab di akhir video ini gitu. Mungkin kolaborasi mungkin ya karena energi karena bensin awal itu buat seru-seruan kan. Gue langsung ngawinin aja biasa ya pas di outlet hari H itu tuh gue langsung minta izin ke mereka kan. Gimana kalau gue bawa vibes ala gue pameran lah. Walaupun produknya ini makanan. Jadi di outletnya itu gue pasang wall text. Ada cerita. Iya, cerita tentang terjadinya project ini. Iya, tapi wall textnya itu lebih lebih ke monolog. Lebih ke ya cerita gimana sih ini bisa terjadi gitu. Terus siapa si Kapten Jaya ini. Gitu sih akhirnya. Menarik. Kalau ngomongin soal kekaryaan lo ya.
kita mencoba atau ada tambahan lagi tentang Burger Jaya Abadi nggak yang perlu kita tahu? Mungkin di upcomingnya kita akan bikin kayak toys gitu. Oh ada rencana? Jadi kemarin ada rekaman Obrolan lagi teman lagi yang emang mengerjakan biasa di board games, di toys-toysan gitu. Mereka beliau tuh tertarik dengan cerita si Kapten Jaya ini. Oh, oke. Akhirnya bilang boleh nggak gue kembangin ceritanya ini, tapi gue butuh dari lu nih cerita detailnya kayak gimana sih. Gue bilang ya why not, gue malah seneng banget dong kalau misalkan si Kapten Jaya ini bisa berkembang lagi. Jadi akan berkembang lagi kemana-mana ya, update di Instagram lo nantinya. Ya update di Instagram masih Burger Jaya Abadi. Wah keren. Jadi memang ini tidak putus hanya di roti atau di burgernya, tapi akan ada berkelanjutan. Menarik. Gue sebenarnya juga penasaran tentang kekaryaan lo juga gitu. Artinya kan burger udahlah kita bahas tadi tuh. Nanti juga gue akan mencoba sedikit mereview tentang rasa dari si Jaya Tropical ini. Karena namanya serinya Jaya Tropical. Ini kekaryaan antara Burger Jaya Abadi dengan Rul Rama. Seperti apa nanti gue akan bahas detail. Karena rasa ini penting juga nih, gak cuma visual kan. Sure. Nah, kalau ngomongin tentang kekaryaan lo kan gue lihat juga lo lumayan aktif ya berkarya dari segi ada art print, ada street art atau mungkin juga di kanvas gitu ya. Tapi gue mau menanyakan sebenarnya referensi kekaryaan lo sendiri untuk bisa menemukan karakter lo yang sekarang tuh berawal dari mana sih? Jadi referensi awal itu lebih ya nggak bisa dipungkiri, gue dari Pablo Picasso kan, dari Cubism kan. Ya orang yang lebih notice lo dari Pablo Picasso kan. Karena jadi waktu itu pas gue sebelum dengan art style ini ada temen gue tuh yang selalu kayak kasih masukan lah, kayak kurang deh yang ini loh. Itu Isra James. Isra selalu bilang pertemanan kita selama 3 tahun itu, Bang Isra nih selalu bilang kayak kurang deh karakter lo ini deh. Sampai gue pas udah habis cabut dari kantoran, akhirnya gue ngobrol berdua. Yang lo bilang GM lo nih? Bukan. Oh beda lagi. Ini Sir James yang di Westwell. Oke. Yang tempat abang-abangan abang gue ketemu gede lah. Oh, oke. Jadi temen Di diskusi Westwell. Oke. Pas gue lagi masa transisi kan, gue bilang ayo deh ketemu deh. Apa yang bisa lo masukin? Apa masukan yang buat gue kan? Terus dia bilang ya kurang aja gue ngeliatnya dari segi mungkin dari maksudnya komposisi ataupun itulah. Dan saat itu gue langsung mention aja kalau gue disclaimer ya kalau gue tuh nggak bisa gambar bagus. Lo memang sudah di awal ngomong begitu. Okay. Proporsi badan gue tuh warna topping gue selalu jelek. Makanya karakter gue awal itu nggak pakai muka, pakai topeng. Dan selama ini gue gambar badan itu masih ngikutin tracing gitu loh. Tracing baru gue ikutin. Dan sebenarnya gue nggak nyaman gitu loh. Dia langsung mention ya gue punya temen Pit Para juga gambarnya anatominya suka-suka dia. Dari situ berkembang. Gue suka Cubism, terus sama gue suka Kaca Patri. Kalau lu mention Kaca Patri yang di gereja-gereja, karena gue suka arsitek Katolik gitu kan. Zaman Victorian. Udah dari situ kita bukan bikin sih, maksudnya lempar-lemparan di Pinterest sama di Instagram. Ini bagus nih. Udah akhirnya ketemu lah satu style yang gue sekarang ini berkat obrolan berdua sama Sir James gitu. Jadi ini berkembang dari diskusi itu. Iya, dari diskusi berdua itu. Makanya gue bilang, wah kalau misalkan ada royalti lifetime gue kasih deh. Karena kan si karya ini terus aja keluar gara-gara diskusi berdua, ngobrol gitu. Dan lo juga selalu mencoba apa ya, misalnya kan kalau teman tuh pingin tahu nih, lo lihat kayak karya gue bagaimana, coba dong komen kayak gitu kan. Dan kebetulan si Mr. James ini selalu mencoba ngasih lo referensi dan apa. Oke, Isra sangat berjasa lah, cukup berjasa buat saya. Iya, jadi benar-benar yang di journey lo harus ada nama dia tuh, karena memang sampai detik ini keterlibatan beliau ini yang gitu ya. Ya karena gak dipungkiri juga, karena perjalanan gue sampai saat ini yang masih berkembang itu ada beberapa sosok-sosok orang-orang yang menjadi mentor secara gak langsung dan idola-idola gue yang gue look up lah. Contohnya boleh disebut gak? Idola-idola yang menjadi referensi lo, yang menjadi kayak gue once akan seperti dia. Jadi yang pertama sih Bang Isra James, terus kedua itu Hart Hardin, Ben Hart, Never Levis. Itu beliau yang nyemplungin gue ke dunia street art. Terus ada Bang Muklai. Terus gue look up juga ada Atreu.
Terus Atreo, pasti ya Darbot juga, Om Darbot juga enggak. Masih banyak lagi beberapa, cuma beberapa nama itu yang sampai sekarang tuh gue luka banget. Dan apalagi ternyata dari yang tadi gue mengidolakan tuh bisa jadi temenan, bisa jadi ngobrol secara langsung. Itu yang bikin gue seneng banget sih. Bisa nanya ke misal ke Hard 13. Gue ada problem ini nih di gambar nih. Ya. Ada caranya nggak sih, kayak gimana sih? Pasti gue nanya ke mereka kan. Terus apalagi yang sekarang gue lagi deket juga kan ke Bang Muklai kan. Ke Bang Muklai itu gue sering main ke studio juga. Jadi ya seneng banget dari tadi idola yang cuma ngeliat gambar. Yang lo lihat di sosmed, lihat mungkin di acara-acara, sekarang jadi lebih nongkrong gitu jadi ya. main Tamiya bareng, jadi main RC banget. RC juga gue kejeblos kan gara-gara Bang Muklai kan. Gue sering main ke studionya. Jadi banyak ngobrol-ngobrol, seneng banget sih di situ. Ya. Dari semua tadi yang lo mention beberapa nama-nama besar itu, artinya ada kolaborasi karya juga gak? Sudah ada belum? Belum, karena gue juga mawas kan siapa gue. Kan nice try kata lo tadi, boleh coba aja, siapa nggak tahu ya kan? Tapi saya masih kayak belum deh. Kan nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya, cuma gue maksudnya tidak salah itu kan? Mencoba aja. Mencoba ya, cuma gue kayak jadi cerita. Oh, ada satu nama lagi itu yang brand Stay Hoops. Yang cukup ngebantu gue banget sebelum dan sesudah gue jadi visual artist. Itu Pak Ponti yang punya Stay Hoops. Beliau jadi paman gue lah, paman kamu gede. Jadi waktu itu Pak Ponti sempat mention. Jadi pas gue setelah resign, itu kan gue gimana caranya nama Rul Rama nih cepet naik ya. Iya. Gue gimana caranya, strateginya apa ya. Sedangkan gue nggak paham nih. Gue nggak dari dunia seni rupa. Gue nggak ada kenalan ke orang seni rupa. Karena gue ngelihatnya, ngelukapnya beberapa seniman tuh kolaborasi sama brand kan. Waktu itu gue sempet mention ke Pak Ponti tuh, Pak boleh nggak kalau Stay Hoops kolaborasi sama Rama? Dengan baiknya Pak Ponti tuh, ayo Pak boleh aja. Coba kirim ke saya artwork Bapak mau kayak gimana. Tapi karena Tuhan mengasih jalan sesuai kapasitas umatnya kan. Akhirnya pas dalam eksplorasi gue pembuatan itu, gue nggak dapet tuh apa yang mau gue gambarin di sini ya, apa yang mau gue bawa sih Rul Rama ini, apa nih, gambarkah, visualnya kah, karakternya kah, atau apa. Dari situ akhirnya idenya itu mulai meredup. Akhirnya Pak Ponti cuma bilang, Pak saya bukannya mau nolak, cuma alangkah baiknya kalau ketika saya yang ngajak Bapak kolaborasi, bukan Bapak yang ngajak saya kolaborasi. Karena dengan begitunya nanti Bapak akan bangga sendiri. Oke. Jadi PR saya Pak ya, gimana caranya? Gimana caranya saya sampai di certain point Bapak mau kolaborasi sama saya. Saat ini belum. Jadi belum. Jadi memang itu momen yang nanti ditunggu-tunggu sebenarnya. Oke. Karena beberapa temen yang akhirnya yang ngepecutnya itu nggak selalu mempuk-puk kan. Selalu kayak lu ngapain sih, belum waktunya lah. Dari situ makanya beberapa poin tuh gue nggak mau langsung Bang ayo dong collab dong, karena akan annoying juga kan, malah jadi apa sih ini orang mau deket cuma mau collab gitu kan. Nah gitu gue nggak mau ada hal itu. Jadi ya udah organik aja, temenan organik aja, main, kalau misalkan cocok syukur, enggak ya udah ya, at least kita kenal, masih menjaga hubungan baik. Karena memang di skena ini atau mungkin di ranah ini tuh kadang emang perlu ada semacam apa ya istilahnya, jangan terlalu nge-push banget gitu ya. Lebih ke organik aja gitu ya, lebih santai aja gitu. Kalau nongkrong, main-main. Tidak ada tendensi gitu ya. Iya benar. Jangan ya gitu ya. Lebih baik dihindari kali ya. Soalnya takutnya kan setiap orang kan beda, nangkepnya beda. Ya maksudnya kita punya circle kecil, dan kalau pertemanan itu kan punya POV masing-masing, yang dimana POV kita sama beberapa orang kan berbeda gitu. Mungkin buat kita biasa gitu ya. Takutnya buat mereka kayak, ini apaan sih? Tadi lo bilang kayak jadi risih mungkin apa gitu kan. Kayak lo ternyata mau main sama gue cuman mau ngajak collab doang gitu. Takutnya kan kesana kan. Makanya banyak harus momenting twice lah, mikir lagi. Lakuin gak ya. Jadi lo meyakinkan diri lo untuk fokus di jalan lo yang sekarang ini, atau lo masih bimbang ragu gak di jalan lo ini? Karena tadi kan gue dengar cerita lo ada fase sudah enjoy nih, sudah enak, udah nyaman, tiba-tiba lo
dan lo mencoba hal baru ini dan sekarang bagaimana? Pilihan lo tepat nggak nih? Sebenarnya tepat nggak tepat itu kan by momentum ya. Iya. Jawabnya. Sebenarnya kalau untuk pas gue lagi mau mulai itu pertimbangannya cukup lama tuh, hampir sebulan ya antara mau balik lagi corporate atau gue coba fokus jadi visual artist lah, berdiri sendiri di nama sendiri gitu loh. Saat mulai itu gue banyak background research lah, mau mulai ini ke arah mana. Sedangkan soalnya banyak banget nih pelaku apalagi di Jakarta kan, pelaku yang visual artist ataupun kreatif lagi banyak banget nih, gimana cara survive. Itu banyak banget gue diskusi lah, balik lagi diskusi sama abang-abang, diskusi sama temen gue juga gimana caranya. Tapi akhirnya ya udah gue coba deh, mumpung masih terbilang muda juga kan, kenapa nggak coba nih jalur yang ini. Kan kalau corporate udah pernah nyobain lah, jalur ini belum nyobain. Udah akhirnya ya udah deh coba. Tadi tuh gue nggak pernah suka ngonten, akhirnya gue juga ya deh mau nggak mau deh gue create konten deh. Apa yang men-trigger lo untuk kayaknya gue harus bikin konten, kayaknya gue harus update sosmed, gue mengikuti ritme ini tuh apa triggersnya? Jadi berkaca pas gue zaman ngantor. Jadi nih orang sempat berkantor di salah satu kantor besar yang ternyata setelah gue kulik, wah finansialnya ngeri juga selama monthly-nya gitu ya. Dan dia mencoba untuk sekarang memfokuskan pilihannya karena dia resign lah waktu itu dan sekarang di jalur yang sekarang ini, maka tercipta ada kolaborasi sama brand gitu. Nah tapi bagaimana melihat situasi di era dulu yang monthly-nya aman dengan sekarang yang up and down-nya gimana tuh? Lebih memperkuat iman ya. Tapi kerasa gak? Ada kayak maksudnya kayak anjir kenapa gue lepas dulu, ada gitu gak? Pasti ada ya? Untuk penyesalan itu gak ada. Cuma untuk lagi kayak apa sih yang disebut tuh kayak post power syndrome gitu. Cuma gue masih mawas diri, jangan sampai gue merasakan menyesalin ke itu. Toh ini kan jalan ini kan udah terbentuk atas kuasanya gitu loh. Kenapa gue harus takutin gitu loh. Mungkin 2 minggu itu gue ada menggerutu sumpah serap lah. Wah kenapa jalan ini, kenapa ini gitu loh. Sempet loh? Sempet 2 minggu di awal tuh. 2 minggu setelah resign tuh kayak rasanya kayak wah masih. Iya kayak Tuhan tuh mengutuk kayak gue kan apa yang gue salah gitu. Sampai ya banyak lah, sampai gue ngobrol lagi ke temen gue yang dulu satu kantor. Akhirnya perkataan gue yang dulu pas lagi waras, dia bilang kayak lu pernah ngomong gini deh, bukankah yang semua inginkan waktu itu sekarang sudah diwujudin kan gitu. Iya, bukankah yang tertulis saat ini itu yang udah diizinkan olehnya kan. Oke. Oh iya, oke, gue harus nerima. Nah itu makanya kan kayak gue harus kuat iman deh. Dari sana udah deh menguatkan diri. Strateginya bagaimana untuk bisa, lo kan dari era yang si konten itu tadi ya. Iya, itu strategi bagaimana untuk jadi bisa. Jadi berkaca, sorry gue potong. Jadi pas berkaca gue pas zaman ngantor kan output setiap any promotion itu kan di social media. Yes. Mau lu ada launching, lu mau apapun lah. Itu pasti bermuaranya itu di sosmed. Sampai nge-ads berapa banyak kan. Oh lo main juga? Enggak, gue enggak. Oh enggak. Karena buat saving kan. Karena harus survive. Karena up and down kan. Kadang ada, kadang enggak gitu ya. Terus harus survive. Jadi mau gak mau saat itu gue mengharuskan, ya udah deh gue harus konten deh. Demi mendongkrak nama Rul Rama, siapa tahu amin-amin ada yang ngelirik ataupun datanglah klien-klien ataupun leads yang bisa menjadikan pundi-pundi itu. Alhamdulillahnya dalam 2 sampai 3 sampai 4 bulan itu naik tuh konten-konten tuh, mulai rame, banyak followers datang gitu. Gue bilang wah oke, menarik. Itu kan jadi satu kayak bensin gue yang selama ini sebenarnya gue ngapain sih bikin ini. Nah saat itu gue ya udah fokusin ke konten walaupun karya. Jadi konten ini tuh visinya video gue masih belajar. Jadi pas baru mulai itu gue masih pakai spray pen, itu ngebleber banget, masih bodoh lah karena sebelumnya emang nggak pakai spray pen kan, full digital kan. Jadi saat itu ya udah gue mikir gimana caranya gue belajar tapi nggak sia-sia nih. Karena gue respect banget ke teman-teman yang gambar
just for hobi gitu loh. Oke. Gambar kayak udah yang penting gue happy. Sedangkan gue masih bawaan dari pikiran ngitung-ngitungnya gimana caranya dapat ada investment Iya, balik nih. karena lo kan dari kerja yang tadinya aman tuh monthly-nya kan, ada angka-angka di situ kan. Oke. Biar jadi satu investment. Apa nih kalau nggak angka balik apa ya? Udah akhirnya gue konten, dalam konten itu isinya tuh semuanya pasti belajar gue gambar-gambar si di kotak-kotak box itu. Lagi-lagi Bang Isri ini yang ngingetin. Pokoknya lu tanamin selama lu berkarya sampai kapanpun. Lu tanamin kalau lu lagi belajar. Satu saat ada orang yang ngejelekin lu, ya lu tinggal bilang, ya maaf orang masih belajar gitu loh. Dan kalau satu saat kalau ada yang ngagungin lu, bilang aja, iya mas masih belajar. Jadi dari situ juga akhirnya gue dari perkataan Bang Isra lagi gue mau sendiri, oke. Jadi selama ini ya kita belajar gitu loh. Secara nggak langsung gue nggak bisa nyombongin diri gue. Jadi gue juga nggak kebawa terlena lah. Jadi mungkin beberapa waktu mulai terlena gitu. Misalkan orang udah beberapa mulai kenal gue terus gue terlena. Akhirnya gue inget lagi, oke Ram, lo harus on jalur nih. Selama ini masih belajar nih. Soalnya yang jago tuh banyak banget kalau dicari sih. Yang jago banyak banget dicari gitu. Jadi lo memahami banyak masukan dari teman-teman, apalagi nih lo juga cukup mendengarkan ya bisa dibilang abang-abangan lo yang udah punya jam terbang. Yang udah jam terbang lo dengerin dan lo kayak jadi semacam oh bener juga gitu-gitu. Oke. Jadi secara untuk strategi lo juga bermain di sosmed dan itu lebih ke ranah untuk supaya nama Rurama ini makin dilihat atau makin notice gitu ya. Mungkin itu salah satunya. Di luar kalau si Instagram ataupun sosial media ini kan jurnal gue arsipin dalam digital lah. Iya. Iya. Artinya lo sebelumnya untuk bikin konten lo memang ada basic ngedit video, VO atau itu bagaimana lo menyesuaikan tuh gimana caranya lo? Enggak. Coba bagi dong, bagi infonya. Bagus lo video lo. Serius. Kayak jadi wah ini sih kelasnya udah main red card di sekian nih gitu. Oke lo. Jadi saat baru mulai tuh gue waktu itu pas ngonten ngelihat konten dari satu graffiti artist tuh Mabel dari Bekasi. Jadi Mabel kontennya naik banget tuh. Oke. Naik nih kontennya nih. Yeah. Ya, karena gue simpelnya karena ya udah deh. Coba lo ikut banget lah modelannya, videonya, VO-nya apa semua lo ikutin. Saat itu Mabel nggak pakai VO. Gue saat itu belum pakai VO juga, belum pede lah. Jadi ya cuman gue waktu itu beli tripod 75.000. Oke. Beli ya udah akhirnya gue taruh di gambar-gambar. Modal PD doang. Modal PD sambil dengan kanan kiri ini boleh nggak digambar nih, boleh nggak digambar. Ya udah gue pokoknya mikir lah orang lewatin jalan itu kan nggak 2 kali lewat kan, pasti cuma sekali dan masa bodoh amatan juga. Jadi ya udah gue kuatin mental deh. Udah sekali 2 kali mulai itu, ketiga kali keempat kali udah pede aja tuh. Kayak pede aja gambar. Udah dari situ banyak baru deh tuh belajar ngedit. Oh ternyata pakai aplikasi ini. Terus sambil ngulik-ngulik temen konten kreator lainnya gimana sih mereka pelafalan si VO ataupun cutting suara-suara di VO kan. Gue ngulik banyak. Jadi memang lu memahami juga soal bikin konten dari segi editing, dari segi misalnya storytelling apa semua ada tuh ya. Iya. Lu pahami tuh ya. Ngulik ya. Pakai apa aplikasi? CapCut. Awalnya tuh InShot. Oke. Di awal tuh InShot, akhirnya beralih lah ke CapCut. Oke. Sekarang di CapCut. Di CapCut. Oh, oke. Dan lumayan intens nih. Setiap aktivitas lu selalunya lu bikin konten? Mungkin di 2024 sampai 2025 itu cukup intens. Karena saat itu gue masih lagi ambisius banget lah untuk certain point ngejar viewers atau followers. Tapi akhirnya di akhir-akhir ini gue kayak lebih ngerefleksi kata si cukup gitu sih. Kenapa bisa ada kayak stop atau cukup ini? Di luar saya lagi males. Tapi ada apa yang membuat kan bikin aja lagi? Atau ada omongan yang gimana yang membuat lo? Enggak. Sebenarnya kan kalau konten nge-creating konten creator itu beda disiplin lah. Oke. Jadi konten creator ini lebih ke bagaimana kita ngeceritain kan apa sih background itu. Iya. Enggak peduli lu sebagai visual artist, lu sebagai penyanyi, lu sebagai apa misalnya reviewer mobil. Itu kan konten kan cuma satu bukan jurnal, maksudnya output doang kan.
Nah, kalau misalkan lagi gue lebih lamban, itu gue lebih lagi banyak banyak di kanvas sama banyak di kerjaan yang kadang kelupaan nge-record gitu loh. Kan kalau misalkan di jalan udah tahu nih, gue pergi bawa tripod, gue rekam. Nah kalau di rumah tuh atau lagi kegiatan-kegiatan tuh, kadang belum nge-record part ini, Jadi beberapa tuh yang nggak bisa gue bikin konten gitu loh. Itu di luar lagi mager ya. Kadang mager ya pasti itu. Tapi maksudnya lu nggak nge-vlog ini? Kayak sekarang lu nggak nge-vlog nih kayak tadi? Iya, nah itu Kenapa? belum sampai ke poin itu, belum bisa nge-vlog, saya belum pede. Oke. Nah kalau dari explore kekaryaan, lu berarti sudah di medium apa aja yang udah lo explore? So far masih di tembok, terus di kanvas, terus di kayu, papan MDF gitu. Di patung, bukan patung sih, lebih ke sculpture. Cuma ini kan yang terakhir tuh commission ya. Iya. Si Lotte Mart mau bikin sculpture, gue bikin desainnya, bikin artworknya, mereka yang ngeproduksi lah. Sudah terjadi? Sudah di Lotte Mart tahun lalu. Oke. Itu tuh alhamdulillah kolaborasi terbesar tahun 2020. Gambarnya apa? Jadi Lotte Mart itu saat itu mau bikin campaign Flavor of Summer. Mereka cuma ngasih brief, kita mau instalasi sculpture bentuk es krim. Ya gue lihat sih, Iya. Ya, itu taruhlah di mallnya sekarang kan? Iya. Gimana terserah ya, mereka kasih kebebasan lah bentuk kayak gimana. Gue kira cuma satu kan, mereka bikin 3 lah gue. Oh ya udah mbak, bikin 3. Cair tuh ya? Cair. Tapi tinggi kan lumayan kan? Tinggi. Awalnya tuh mereka mau bikin tuh 2 meter. Iya tinggi Tapi tuh. ternyata akhirnya ada area yang terbuka itu bisa sampai up to 4 meter. Jadi akhirnya dibikin terakhirnya 3,8 ya. 3,8. Tinggi banget gila tuh. Karena dia main di outdoor seru sih. Iya, semoga ya nanti ada klien lagi ya. Iya. Kemarin sebenarnya bukan outdoor. Indoor kan? Indoor. Iya. Cuma tapi maksudnya kalau ditaruh di Iya. outdoor bagus maksudnya. Siapa tahu bisa mendengar terus dia, boleh juga tuh. Boleh, gitu. saya sih nerima ya. Tapi kalau brand sendiri apa yang terbaru nih lo sama brand? Kalau brand yang terbaru itu yang selama ini masih support gue ya. Itu ada Titan Spain. Oke. Itu selalu ngasih tuh. Mereka tuh nge-support, selalu support. Jadi kalau misalkan gue lagi ada kebutuhan mau untuk monthly gambar gitu, gue datang ke sana aja gitu loh. Di mana store-nya? Boleh sebut? Store-nya di kantor Never Levis itu di Villa Kelapa 2 di Jakarta Barat. Jadi lu selalu datang ke sana buat ngambil kebutuhan. Jadi gue bisa ngeliat nih, sebulan ke depan gue ada bakal ngonten nih. Ataupun ada bakal beberapa yang gue butuhin nih di luar commission ya, karena gue fair, kalau commission pasti gue beli. Iya. Karena gue dapet duit juga kan, gue beli dong. Gak enak dong. Iya betul. Jadi kalau misalkan ada kebutuhan, gue datang. Tapi kalau misalkan sebulan ke depan kayak gue lagi off nih, gue nggak ngambil. Jadi fair-fairan. Jadi ya gue ngerti lah kalau gue punya tuh toko. Ada budget. Kalau gue punya tuh toko, gue ngasih tapi itu anak nggak bikin apa-apa, pasti gue kesel sih. Iya. Jadi gue kalau lagi nggak bikin, udah deh gue nggak ambil. Terus brand lagi yang selalu support itu Stay Hoops, Pak Ponti itu. Pak Ponti enggak. Di mana tempatnya? Di Bandung. Oke. Jadi Stay Hoops ini apa ya? Mereka tuh ketika gue kayak kemarin gue ke China, gue tuh cuma mention doang, Pak, kayak saya butuh jaket, sweater yang bisa represent ada tulisan Indonesia deh. Pas gue scrolling tuh ada tuh kolaborasi mereka sama IBL kalau nggak salah tulisannya. Official ya? Official sama IBL, tulisannya tuh Indonesian Legacy. Udah gue cuma, Pak, saya butuh ini, boleh nggak? Ada apa lagi Pak? Nggak Pak, saya udah butuh itu aja kok. Dikirimin. Wih, gawat. Jaketnya IBL itu ya? Jaket IBL, si sweater itu. Tasnya ada Indonesian Legacy-nya. Lo pakai ke acara waktu di China? Ya, di Shenzhen. Dan itu waktu program sama Pak? Sama Pak Hermawan. Dari Dialog Gue. Oke, seru. Berapa lama lo di China? Di China tuh jadi di China itu kita di 100 plus di 100 plus itu kita tuh kayak masing-masing artis tuh dikasih booth untuk ngelola sendiri. Nah dari Indonesia tuh ada
7 ya, represent 7 nama si 7 seniman, nama. termasuk lo. Oke, Iya, oke. dan besar-besar semua lah, orang-orang senior semua kan. Lo doang nih yang paling. Iya, pas datang saya paling muda lagi, saya paling muda Oke, dan saya oke. paling pemula gitu. Oke. Mereka humble banget, ada Mas Aldira, ada MT, ada Mas Agugan, ada Mbak Putih, Cempaka, terus sama. Tapi kurasi sama siapa? Kurasi akhirnya tadinya open call. Oke. Gue masuk open call, akhirnya beberapa yang open call, mereka tuh ternyata pas ada regulasi itu akhirnya nggak melanjuti lah. Oke. Melanjuti, akhirnya yang mengkurasi undangan tuh dari pihak Dialog, Pak Hermawan Tanzil itu. Jadi Pak Hermawan ini mengkurasi dari akhirnya 7 seniman tadi kepilih dan berangkatlah ke sana. Dan berangkat ada berapa? 7 berangkat? 7. Oke. Kita tuh di sana tuh 4 hari. 4 hari. 4 hari. In total sama loading itu ya 6 hari lah. Oke, detailnya tuh bisa dicek tuh di akun Instagram Rama karena waktu itu memang selama semingguan ya? 4 hari. Akhirnya gue stay di sana selama seminggu. Nah, jadi jalan-jalan dulu. Normalnya itu 4 hari dari acaranya, tapi dia stay sampai semingguan ya. Gimana rasanya ketemu banyak seniman dan mungkin visual artis di sana? Lebih ngebuka mata sih. Ternyata pasar internasional tuh warna kolektorsnya, warna audiensnya itu tuh lebih beda lagi. Terus lebih ngelihat. Tapi yang gue highlight sih lebih ngelihat tata kotanya ya. Oke. Karena which is lebih maju kan. Yes. Jadi lebih itu modern ya? Modern. Iya, banyak mobil listrik semua, mobil listrik. Mostly hampir semua yang mobil listrik kan si China itu. Oh gitu ya? Jadi tuh jalan trotoarnya bagus. Jadi jalan trotoar pedestriannya bagus. Jadi selama jalan tuh ya hening aja. Jadi sunyi gitu ya? Sunyi. Gak ada knalpot yang brem-brem gitu gak ada tuh ya? Brong-brong tuh gak ada. Wah, gawat. Terus juga mungkin mural-mural ada nggak di sana? Nah, mural-mural akhirnya karena gue pengen banget kan bisa gambar ya, di China kan. Nggak bisa. Oh, vandal terus. Iya, jadi si pihak penyelenggaranya juga mention di sini nggak bisa, kita strict banget. Kalau misalkan pun bisa, kita harus arrange under agensi ataupun suatu manajemen gitu. Nggak boleh kayak random ada tembok kosong gambar tuh kayak langsung ngomongnya hukum tuh ya. Mereka mention ya udah kalau misalkan lo mau bisa aja, cuma lu bakal stay lebih lama dari sini deh, cuma nggak di hotel. Iya, kata dia gitu. Oke. Cuma nggak di hotel, kita nggak ngurusin. Oke. Nah, gue ngeliat juga di akun Instagram lo itu ada coming soon-nya di Art Moments tuh. Itu gimana ceritanya? Jadi, sama Grey? Sama Grey. Ya itu gimana ceritanya bisa berkolaborasi lo? Jadi hubungan mulainya sama Grey Gallery itu gue lewat open call. Oke. Kayak ini yang biasa dilakukan sama seniman-seniman juga ya. Yes. Kita ikut open call. Itu open call gue yang kedua apa ketiga gitu. Setelah ditolak, setelah nggak masuk kurasi lah. Akhirnya masuk. Dari situ ya udah gue coba menjaga hubungan baik antara ke pihak Grey-nya juga. Berarti tahun kedua gue ikut Art Moment sama Grey. Kemarin mereka sempat ngajakin lagi, gue bilang ya udah ayo Mbak. Boleh banget. Ini bakal tayang tanggal berapa nih? Soalnya Mamas kan besok kan. Harus tuh minggu ini ya? Minggu ini besok, Kamis. Segera. Pokoknya kalau belum kan nanti bisa dilihat ada dokumentasinya. Iya. Jadi ya akhirnya bikin lah satu karya baru dan 2 karya yang 2 karya yang kemarin gue buka ke China. Lo bawa di acara ini tapi ditambah karya baru. Iya, tambah berapa? Satu. Ukuran kecil kok. Karena kecilnya tuh berapa? 30x30. Oh oke. Kecil karena menyiasati di indeks ekonomi ya. Oke, benar. Wallnya juga kan di sana kan banyak kan. Oke. Jadi lo akan naruh 3 karya? 3 karya tapi rolling. Jadi rolling. 2 itu tuh satu series atas bawah. Yes. Yang satu itu sendiri standalone. Oh, jadi bisa disaksikan di Art Moments. Di Agora. Oke, dan itu artinya kolaborasinya di galeri si Grey. Lebih nyebutnya kita bukan kolaborasi kali ya. Gue dibawa sama si Grey. Oke, gitu. Jadi ada beberapa artis. Gue salah satunya. Oke, jadi si Grey ini membawa banyak artis. Salah satu ada Rama ini di Art Moments. Oke. Terus gue ngelihat juga tuh ada coming soon di Front Wheel. Front Wheel itu gimana tuh? Jadi Front Wheel ini ceritanya dulu deh, itu apa tuh? Front Wheel ini mereka bengkel custom motor tapi udah keren banget ternyata. Di mana lokasinya? Di Cilebut, di Bogor. Oke. Jadi
awal kenalnya lagi-lagi karena nongkrong. Oke. Awalnya nongkrong aja. Ya. Gue nggak tahu ya mereka siapa di siapa. Gue kenal-kenal aja karena ya, gue masih butuh banyak temen kan. Kita kenal-kenalan. Ternyata terus si ownernya ini mau punya karya gue di kafenya mereka. Udah gue secara simpel, ya udah mas commission aja. Mas butuh berapa, ukuran berapa, nanti saya keluarin harga lah. Udah tuh, udah keluarin harga, gue akhirnya ngobrol lah ke kafenya. Kafe ternyata wah keren banget nih. Mereka pernah kolaborasi sama Royal Enfield, mereka kolaborasi sama Horse-Smith. Wah ternyata keren mas, maaf mas, saya nggak tahu sebelumnya karena saya bukan anak motor kan. Akhirnya ya udah mas, dia bilang gimana kalau kita kolaborasi juga. Wah, saya mau banget. Bikin apa nih? Ya simpelnya sih paling merchandise mas, nah tapi nanti kita udah launching lah di sini, kita launching kayak bikin semi activation lah, nanti ada spinningnya atau ada apa gitu. Boleh banget. Terus lagi-lagi gue nyeletuk aja gitu, ya seru deh kalau gambar gue ada di motor gitu. Terus mau dia bilang gitu kan. Mau ya mau mas, siapa yang nggak mau. Ya udah nanti kita showing yuk di pameran motor apa gitu. Tadi itu mau di BBQ Ride, cuma ternyata laut mereka antrian lagi panjang. Jadi nanti tuh insya Allah ada di ICS di Jogja. Gambar Custom Show. Jadi gue bagian ngonsepin motornya mau kayak gimana. Yang turunan warnanya tuh dari si painting commission. Si painting commission. Jadi warna-warna itu gue turunin ke motor dan desainnya udah proof gitu. Jadi itu akan terjadi. Insya Allah akan terjadi Di ICS mungkin, Indonesian Custom Show di Jogja. Di mana karya lo itu akan diaplikasikan ke motor. Dan jenis motornya apa udah tahu? Jenis motor ini mereka dengan DNA-nya si front wheel itu lebih ke style flat track. Dan lo juga memang mengetahui lah ya kalau otomotif itu ya. Sebenarnya gue belum mengetahui banget yang ke dalam ya. Tapi saya pernah kadang ngeliat gambar, boleh juga nih gitu. Juga keren ya, balik lagi ke cuman keren nih, coba deh baru terjun cemplung gitu. Jadi si front wheel ini salah satu salah satu bukan misi. Jadi gue lagi selama ini tuh mau menggali karya gue, gambar gue tuh sampai bisa di mana aja sih. Kan di makanan udah nih ternyata. Ya, ini udah nih di makanan nih. Itu juga secara nggak sengaja kan ternyata bisa kan. Apakah nanti nextnya di apa nih? Ternyata ada kesempatan selanjutnya di motor. Selanjutnya terus nanti ada apa lagi? Sebenarnya ada lagi sih di mobil, cuma masih abu-abu banget, nggak bisa gue mention lah. Oke. Memang dari lo sendiri melihat sekarang mungkin lo udah akhirnya terjadi nih di makanan, nanti nextnya di motor. Lo ada kepinginan di mana lagi? Pinginnya di mana? Kayak gue pengen banget tuh di situ tuh. Di mana? Kolaborasi dengan apa? Yang ini nih, gue pengen banget di gedung gede gitu di hotel. Pingin. Ya balik lagi karena gue ngeliatnya Om Darbots kan. Di Art Total udah. Salah satu wishlist gue ya, hopefully bisa di mural gede gitu. Jadi memang ada plan kesana. Siapa tuh dengan adanya obrolan ini kan kita dengar terus boleh tuh di gedung gua aja kantor kan gak harus hotel kan. Iya, yang penting gedung kan, apapun kan. Ya bisa aja gitu. Siapa tahu kan. Karya gue bisa dinikmatin lebih luas lagi lah. Itu pengen banget loh. Pengen. Tadi mobil memang lagi masih nego-nego nih ya. Pesawat gimana pesawat? Wah itu juga sih pesawat. Karena kemarin ada Gula tuh ya di sana ya pesawat ya. Keren sih Gula. Iya. Ya sebenarnya masih banyak maunya lah, kalau ditanya maunya apa banyak gitu. Cuma ya kita mengamini apa yang kesempatan yang ada sih. Tapi artinya dengan pilihan lo sekarang ini, lo yakin dengan pilihan lo sekarang atau masih tetap ragu? Yakin, cuma kita harus mensiasati. Gue sendiri harus mensiasati mana yang harus di-push untuk di-monetize, mana yang harus di-push untuk just for lu ngisi jiwa lah gitu. Karena gue pernah nyatuin dua-duanya itu nggak bermulus, nggak berdampak dengan baik gitu lah. Akhirnya gue stres nggak gambar, akhirnya gue ada sempat di momen itu. Ada di momen itu. Jadi ya dengan background gue pernah kerja lah. Jadi kan monetize segala hal kan. Yes. Jadi gue monetize gambar gue deh. Salah satu yang waktu ngingetin tuh Hartin. Hartin cuma bilang, please jangan gambar buat duit dulu.
lu cari sesuatu yang bisa ngisi dapur lu nih, entah lu dari desain lu karena background lu mungkin desain lu, atau lu background lu misalkan dari otomotif lu jadi montir atau apa, pokoknya pisahin antara kantong jiwa sama kantong lu punya dompet. Jadi ada pembagian yang lo bisa udah yang ini porsinya memang buat kehidupan sehari-hari, yang ini buat kekaryaan gitu-gitu ya. Iya. Kalau pas di 2025 atau 2025 gitu gue masih nyatuin itu. Wah, gue nge-push, berat ya. gue nge-push pokoknya gambar gimana caranya gue jadi duit nih dari gambar gue, ternyata belum saatnya. Jadi nggak sehat buat ke psikis. Oke. Psikologi gue. Karena kita juga kadang melihat teman gambar ini jadi gimana pikirannya gitu-gitu ya. Jadi iya kayak kok dia berhasil ya. Nah, ada gitu-gitunya jadi ya. kan, makanya kok dia berhasil, kok dia laku gitu. Ya udah akhirnya pas sampai sekarang gue enjoy aja, temen gue ini bagus gitu. Ya gue nyari yang lain gitu loh. Yes, itu kadang yang penting juga, artinya jangan mencoba kayak gini. Kadang orang melihatnya rumput tetangga lebih hijau. Itu kadang belum tahu aja prosesnya gimana kayak gitu loh, nggak bisa. Tetangga nyari pupuknya tuh lama. Tiap hari dia nyiramin, tiap hari dikasih pupuk, kan kita nggak tahu. Kita ngelihatnya pas udah momen panen aja. Padahal kita juga punya masa panennya tersendiri. Bener. Setiap orang tuh ada waktunya. Yes. Iya kan, setiap waktu ada orangnya gitu. Jadi ya ini salah satu juga yang memang kadang di dunia ini ya jangan pernah untuk saling kayak iri, dengki sebenarnya. Memang itu adalah hal sifat manusia ya, tapi kalau sih dihindari sih. Gitu. Karena kita sendiri yang beban tuh kalau sama-sama ngegambar di jalan, tiba-tiba dia yang terkenal duluan, banyak brand di dia. Kan ada rasanya gitu kan? Iya. Pasti itu pikiran kita lah kayak kenapa gambar gue jelek apa gimana, kok gue nggak ada brand masuk, kan kayak ada juga kayak gitu. Ya, mungkin boleh berpikiran gitu mas, tapi kalau dibarengi dengan solusi untuk kita sendiri gitu loh. Iya sih, boleh. Kalau nggak ada solusi jadinya kan? Iya, jadi ngegerutu doang kan. Karena pas di awal tuh gue selalu mikir, gue tuh belum punya spotlight. Karena tidak ada sinar-sinar ini karena gitu. Spotlight ya pelaku di industri ini banyak banget kan di Jakarta kan. Banyak banget. Belum di Jogja. Kota-kota lain lah. Jogja dengan isinya setiap tahun tuh nyetak berapa banyak yang gambarnya gila-gila. Gue selalu nenemin gimana cara spotlight gue bikin sendiri gitu loh. Ya itu gue nyari deh gimana ini jadi spotlight gue nih. Yang penting ada bahan aja deh, ada bahan postingan deh. Karena memang lo merasa hari ini adalah penting postingan deh. Penting ya? Buat lo gimana perspektif lo? Bukan asal posting tapi ya. Iya. Kan beda kan kalau asal posting ya. Branding. Bener gak? Branding atau apa tuh istilahnya? Gue lebih ke buat achievement gue sendiri. Ya. Kayak si jujur aja untuk si Tropical ini. Tropical ini kan gue ngajakin kolaborasi tuh karena di tahun ini tuh lagi pada ngerem brand-brand yang biasa di tahun kemarin tuh adalah 1-2 brand yang kayak meeting ataupun ngajakin ngobrol lah. Ini tuh cuman satu brand, itu juga dari temen. Dan di Q1 Q2 itu tuh nggak ada. Akhirnya gue cuma mikir apa ya yang bisa gue harus keep up Roll Rama ini nih. Karena gue pisahin diri gue dengan pribadi gue dengan seluruh Rama ini. Roll Rama ini ya udah jadi brand lah, bukan jadi brand, udah jadi satu nama sendiri lah ya. Gimana caranya Roll Rama ini tetap sustain nih. Itu gue makanya mikir ya udah deh apa yang bisa gue kerjain deh dari lingkup kecil dulu deh. Eksistensi itu penting ya. Menurut gue ya penting. Bener lah, karena kan nama lo bagaimana bisa didengar atau dilihat, diketahui orang, dinotis orang dengan cara eksistensi. Iya. Dan positif ya eksistensinya gitu kan. Gitu. Strateginya kan makanya macam-macam tadi kan. Dengan lewat postingan, nongkrong. Lo tadinya juga bilang kayak Tamiya, lo sekarang main Tamiya ya kan. Jadi karena itu juga bagian dari strategi untuk menjaga ekosistem tongkrongan ya, supaya lo bisa dikenal orang gitu kan. Iya penting kan gitu. Iya penting. Tapi selama lo suka ya. Harus jangan lo memaksakan. Gitu. Kayak gue gak suka main Tamiya tapi sosok main Tamiya itu jangan juga tuh, berat. Kayak sangat sulit ya untuk bisa kayak. Akhirnya nantinya malah jadi kayak apa ya, di tengah-tengah berhenti gitu. Iya. Tengah berhenti. Makanya pas kemarin main Tamiya kan gue kan ngeliat dulu kan. Bang Mulai udah bilang, udah lu mau main Tamiya, pakai Tamiya gue dulu tuh. Enggak deh, gue takut Tamiya orang rusak. Udah gue datang dulu, gue liatin vibing orang-orang di yang si komunitasnya. Di Racer Rabbit itu kan, di Blok M itu kan. Gue liat lo datang lo liatin. Vibingnya bagus tuh, seru-seru nih. Dan
dan bener-bener yang datang tuh nggak ngelihat siapa-siapa lu siapa. Oke, Ya udah ngebaur kayak anak kecil aja kita main mobil-mobilan. Udah dari sana nyobain, udah gue bayarin punya temen, udah jadi kecemplung. Akhirnya lu udah beli nih. Lu udah punya sendiri. Seri apa lo? Ini yang masih Grasshopper, yang mobil seri Tamiya dari Tamiya, Grasshopper. Itu ada level-level lagi apa sih? Gue nggak tahu tuh. Sebenarnya level-level ini gue belum pelajarin lagi, karena saya baru kecemplung. Coba dong berbagi dong. Sekarang lo udah ada ilmu-ilmu dari Bukla atau dari komunitas itu kan? Gue baru. Lo seri mobilnya sedan? Enggak, jadi seri mobil itu dia bagi. Oh bagi. Mobil tanah. Iya oke. Jadi yang gue tahu. Kayak off-road, semi off-road. Iya bener. Jadi okay. yang gue tahu nih si Grasshopper ini ternyata entry level buat orang baru mulai. Oh ada level-levelnya. Iya level-level ini lebih balik lagi sih untuk ke gengsi. Karena kan ada beberapa. Oh gengsi. Karena emang yang pertama level apa? Lebih ke harga mungkin ya. Karena si bagi ini lebih terjangkau gitu. Harganya lebih terjangkau. Boleh tahu harganya berapa? Starting kayak gue nih. Gue mau masuk mau main Tamiya tuh entry levelnya di harga berapa? Kemarin starting berapa? Jadi si Tamiya ini kan terpisah nih. Iya. Lo beli kit, lo beli remote, lo beli baterainya. Iya, iya. Nah untungnya kemarin gue beli tuh sudah paket. Udah paket, tinggal jalan doang. Karena gue beli juga pas lagi gue nyobain tuh. Oke. Jadi gue beli kemarin itu 1,5 dari temen gue. Tapi ternyata kata Bang Muklai itu 1,5 itu kalau misalkan di normal tuh baru dapet kitnya doang, belum dapat baterai, belum dapat. Jadi karena dia remote-nya. Satuan semua ya. Oke. Nah barang-barang itu apalagi setelah digoreng sama Bapak Mukla itu, jadi makin tren. Jago tuh Bapak itu tuh. Dia cipta tren tuh ya. Iya. Sekarang lagi lumayan jadi tinggi nih Tamiya ini, yang khususnya di RC. Gue ngeliatnya akan ya. Akan. RC-nya ya. RC dan off-roadnya. Beberapa merek kan ada ya, ada. Dari Tamiya, ada Kyoso dan lain-lain gitu loh. Sekarang lagi happening nih. Gue ngeliatnya sih. Akan semoga bagus. Iyalah bagus. Dan lu juga suka juga. Dan saya juga udah kecemplung di sana kan. Itu di mana sih mainnya? Kita tuh mainnya sebenarnya kalau untuk acara-acara itu, karena kan kemarin baru pertama kali gue ngikut tuh di Blok M. Nah nextnya gue nggak tahu tuh. Blok M di mana? Di Blok M, di M Block. Oh di M Block Space, di yang ada mural almarhum itu loh, Glenn Fredly. Oh di Ares itu emang ada tempat apa? Enggak, kita bikin. Oh kirain gue ada tempat yang kayak ininya apa namanya? Ininya arenanya. Kalau gitu katanya ada di daerah Sentul ya kalau nggak salah, di daerah Sentul apa Oke. Cuma gue belum kesana, kita baru mau main kesana gitu. Oh jadi lu main di Blok M. Itu komunitasnya namanya Racer Rabbit. Racer Rabbit. Di Instagram juga sama namanya. racerrabbit.id. Oh itu berapa orang kalau boleh tahu ngomong si komunitas itu? Wah kayak banyak deh Pak. Boleh tuh nextnya ngobrol di sini tuh, bawa tuh yang pentolannya ya kan, bawa mainannya, karena menarik tuh. Tamiya kan? Tamiya. Iya. Dan emang khusus di brand Tamiya atau? Enggak. Mereka tuh sebenarnya kan tadi kan itu kan komunitas RC kan. Lu mau pakai brand apa juga ya datang welcome aja. Karena mereka juga tadi kayak mention lo tidak melihat background lo, siapapun boleh main. Itu yang gue ngerasain ya, bukan dari mereka ya. Ya tapi elonya. Iya gue ngerasain kayak. Oh ya udah, lu ternyata lu merasa kayak enak diterima. Iya pas gue dateng kayak, wih, kan orang ini kan keren nih, tapi udah biasa aja, humble, nggak ada ya kayak kan kalau misalkan kayak nongkrong ataupun di beberapa circle gitu, ada yang diluluin gitu loh. Iya. Kadang kan kita kan juga agak risih kan kalau misalkan kelihatan diluluin gitu kan, ngelihat ke orang kayak siapa ya gitu. Kadang belum kenal juga, takut salah. Nah di komunitas ini tuh gue ngerasanya ya baur aja, mungkin karena dibedasin kan, jadi ya udah saatnya main-main aja gitu. Oke, lo berarti untuk baru ini sekitar sebulanan atau belum ada sebulan. Baru banget berarti. 2 minggu kayak 2 mingguan. Setiap hari apa ngumpul ya? Nah itu belum tahu. Kemarin cantangannya katanya sih bakal sebulan sekali. Oke. Cuma gue belum tahu karena gue juga belum official kayak ngikut di komunitas mereka. Ya JB aja gitu. Ada JB itu apa sih? Join bareng aja. Oh join bareng. Join bareng aja gitu. Join bareng kayak kemarin gue posting DM-an sama akun Racer Rabbit. Boleh post collab apa enggak gini lagi. Akhirnya dapat. Mereka itu post collab aja nggak apa-apa, nyantai, dan mereka sesantai itu gitu. Oke. Ya. Komunitasnya seru banget sih. Seru. Karena basicnya juga lo suka sih, jadinya enjoy juga di situ. Lo juga istilahnya dimanusiakan lah ya kan. Oke. Seru deh, ngerakitnya seru, warna-warnanya seru. Gue kayak penasaran. Gue emang itu kan mainan kita dari era kecil ya. Maksudnya kayak
sekarang nih kalau ada mungkin momen waktu menarik juga main itu gitu kan, daripada keluar rumah kadang gitu kan, di rumah aja pekarangan gitu kan. Iya, ngoprek sendiri. Iya, Gue tuh iya. dari kemarin, dari hari Minggu ya, gue tuh nginep di tempatnya Bang Muklai. Oh, untuk Ngoprek dari bannya apa semua. ngewarnain. Oh, oke. Karena beliau alatnya lengkap kan. Iya, kayak bengkel sendiri gitu ya. Jadi Jadi kayak lama-lama buka RC shop deh dia. bisa. Terakhir, ada yang mau lo bagi nggak tentang project-project lo ke depan atau tentang kerjasama lo, kolaborasi mungkin apa? Terakhir, sebelum nanti kita nikmatin Burger Jaya Abadi edisinya Rolrama Jaya Tropical. Gue pengen ngerasain tuh dikit nanti setelahnya lah endingnya. Coba lo ada mau yang lo share? Yang untuk kolaborasi belum bisa gue share karena masih abu-abu banget dan kayak masih konfidensial. Untuk paling gue untuk mention ke Tropical Jaya Abadi sih. Buat yang penasaran bisa datang ke di Broadway Flavor Bliss. Itu kita buka biasanya dari jam 1 sampai jam 10 malam. 1 siang sampai 10 malam di Flavor Bliss. Iya. Daerah Alam Sutra. Senin tutup. Itu selalu ada lo gak sih kadang? Enggak, Oh. karena saya jauh ya. Saya dari Lo di mana sih? Jaksel, Tanjung Barat. Oh, lo Tanjung Barat rumah lo? Oh, kirain gue lo di situ dekat daerah. Enggak, sama mana? kayak kadang gue kayak jauh banget sejam ke sana, motoran, mobilan juga kan. Oh, alah, ya. Terus ada lagi selain lo mempromosikan Burger Jaya Abadi atau Jaya Tropical, ada lagi mungkin project lo? Atau yang mau berkolaborasi dengan lo bagaimana Oh, iya, boleh sistemnya? banget, boleh Caranya bagaimana? Gue tuh pengen banget sebenarnya ngelihat lagi inspired dari Bang Muklai waktu itu dia pernah ngebuka kolaborasi untuk UMKM. Nah itu dengan energi yang sama pun gue willing to do untuk ngebantu teman-teman UMKM yang mau punya blueprint bagus lah kayak si Bro Jaya Abadi ini. Pas gue ngeliat kan, ternyata bagus nih langkah mereka mau ke arah sini gitu. Gue willing to do untuk kita berkolaborasi. Caranya bagaimana? DM aja di Instagram. DM aja di Instagramnya Rolrama, DM. ROOLRAMA. Iya. Dan langsung aja to the point buat teman-teman, Bang, kolaborasi Mas apa terserah nanti bakal dijawab sama lo. Iya. Dan sudah ada yang pernah berkolaborasi sampai detik ini? Ini salah satu sih ini. Oh iya, sudah terjadi nih ya lagi terjadi. Terus ya si Fronil kan tuh UMKM juga Iya, kan. iya, Fronil. Terus masih ada satu lagi cuma gue belum bisa gue mention karena masih tahap diskusi obrolan. Cuma ya itu paling untuk membatasi nanti ada beberapa yang gue hold. Oke Mas gitu. Takutnya gue udah bilang Mas kemarin ngajakin tapi gue gak mau. Oh, tapi tetap diobrolin dulu, diteliti dulu gitu. Karena saya harus mikirin diri saya juga ya, takutnya jadi beban sendiri. Iya. Jadi artinya tetap didiskusikan. Artinya bisa atau enggak kan diobrolin kan. Gitu. Jadi bukan janji palsu lah kasarnya gitu. Ada lagi informasinya? Semar udah sih. Semar udah? Cita suara saya. Instagram lo? Instagram gue di Rolrama ROOLRAMA. Jadi buat teman-teman yang mau berkolaborasi silahkan ada di akunnya Instagram Rolrama ROOLRAMA. Dan terakhir sesuai dari obrolan gue sekarang pokoknya gue sebelum menyantap si Jaya Tropical racikan dari Rolrama dan juga kolaborasi dengan Burger Jaya Abadi, gue mau menginformasikan juga buat teman-teman kelas UMKM, home industri rumahan yang punya produknya apapun itu silakan yang mau promo di sini taruh aja di meja ini gratis, kita tidak memungut biaya sepeser pun dan akan kita publish. Dan juga ini juga akan di-share di Instagram kita dan sosmed kita. Jadi silakan, pokoknya sukses terus Rama. Gua akan cobain ini kita bareng-bareng ya. Ya inilah dia waktu yang sangat kita tunggu-tunggu adalah Burger Jaya Abadi ya. Ini di sini tulisannya dari Dion kayak mungkin Jaya terus mature ya atau mature gitu ya. Ini nama tadi Jaya Tropical. Gua mau cicipin dikit ya. Boleh dong. Ya ini dari tadi gua udah menunggu momen ini. Warnanya merah. Ini kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Karena ini enak banget. Dan gue bisa makan ini lama karena rasanya oke banget. Jadi obrolan ini gue tutup. Tapi intinya ini sekalian bisa rasakan ada di Flavor Bliss di daerah Alam Sutra. Burger Jaya Abadi berkolaborasi dengan Rolrama dengan hasilnya adalah Jaya Tropical. Sampai jumpa di obrolan nextnya. Terima kasih. Sukses terus
Telur Rama dan Thank you Mas Temi. Burger Jaya Abadi. Mantap. Thank you.